Hai semua, selamat datang di Ana Yustika Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ana Yustika, dalam Ana Yustika Channel. Kali ini kita akan mempelajari materi baru teman-teman, yaitu tentang ikatan kimia. Namun demikian, sebelum kita masuk ke materi inti ikatan kimia, ada beberapa hal mendasar yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Dan ini akan kita bahas dalam satu part video ini khusus, yaitu tentang dasar ikatan kimia. Mari kita bisa simak materinya bersama ya, yaitu mengenai dasar ikatan kimia. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke teman-teman nih. Ada yang tahu nggak kenapa kok di alam ini unsur kan ada banyak ya? Seperti yang kita ketahui bersama, di sistem periodik unsur itu ada lebih dari 100 macam unsur atau 100 macam atom gitu. Tapi di antara atom-atom tersebut itu ada yang bisa berdiri sendiri, ada juga yang tidak bisa demikian gitu. Ada yang harus berikatan gitu. Nah, kaitannya dengan hal tersebut adalah karena unsur-unsur yang berada dalam keadaan bebas atau yang bisa berdiri sendiri ini hanyalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A atau yang disebut sebagai gas mulia. Mereka ini sudah stabil. Kenapa stabil? Karena mereka sudah mencapai yang namanya kaidah oktet, teman-teman. Kaidah oktet itu sendiri adalah kecenderungan atom-atom untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia atau memiliki 8 elektron valensi, yaitu elektron yang ada di kulit terluarnya itu jumlahnya ada 8 ketika kita mengkonfigurasikan gitu ya. Sementara itu atom-atom juga ada yang memenuhi yang namanya kaidah duplet, yaitu kecenderungan untuk memiliki konfigurasi elektron sama dengan gas helium atau elektron valensi sama dengan 2. Tapi ini khusus ya teman-teman, hanya berlaku untuk hidrogen saja, karena hidrogen itu kan memiliki elektron valensi 1, sehingga susah sekali dia untuk mencapai 7 ketika nomor atomnya dia hanya 1 juga. Jadi karena 1H maka dia konfigurasinya hanya 1 saja. Untuk mencapai kaidah oktet itu kan susah sekali, sehingga dia mirip dengan helium, yaitu memiliki elektron valensi sama dengan 2 begitu ketika dia mau mencapai kestabilan. Setiap atom atau unsur itu mencapai keadaan stabil dengan cara melepas ataupun menerima elektron. Di sini ada ya, melepas atau menerima elektron dari atom lain, sehingga nantinya dia bisa mencapai kestabilan. Gilbert Lewis ya, seorang ilmuwan, itu mengemukakan teori sederhana terkait dengan pembentukan ikatan. Yang pertama, bahwa unsur-unsur gas mulia itu dia akan berada dalam keadaan atom, bukan dalam keadaan molekul. Karena konfigurasi elektronnya dia sudah stabil, dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan selain gas mulia tentunya semuanya harus berikatan, karena untuk mencapai kestabilan atau memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia itu tadi teman-teman. Ikatan inilah ya, ikatan yang membentuk atau ikatan yang terbentuk dari kontribusi atom-atom untuk mencapai kestabilan, inilah yang kemudian disebut sebagai ikatan kimia. Gitu kan. Ikatan kimia ini dapat menghasilkan suatu molekul atau senyawa baru. Di sini ada beberapa contoh yang saya berikan. Di antaranya unsur-unsur yang terletak pada golongan 1, 2, 3A itu dia akan cenderung untuk melepas elektron. Sedangkan yang terletak pada golongan 5A, 6A, 7A dia akan cenderung untuk menerima elektron. Teman-teman masih ingat ya, ketika kita belajar tentang struktur atom, elektron itu memiliki muatan, yaitu muatannya negatif. Sehingga ketika suatu atom cenderung untuk melepaskan elektron atau melepaskan muatan negatif, maka dia akan menjadi kation. Kation ini adalah ion yang bermuatan positif. Sedangkan ketika suatu atom cenderung untuk menerima elektron atau menerima muatan negatif, maka dia akan berubah menjadi ion yang bermuatan negatif. Sampai situ dulu bisa dipahami?
Oke, kita lanjut. Di sini ada salah satu contoh yaitu 19K. Sebelum kita cek 19K ini melepaskan atau menerima elektron, maka langkah pertama adalah kita harus mengkonfigurasikan dulu 19K. Dikonfigurasikan yang sederhana dulu aja, pakai yang konfigurasi kulit teman-teman, menjadi 2881. Berarti elektron valensinya berapa? Yang paling belakang, berarti 1 ini kan, ini elektron valensi. Ketika elektron valensinya 1, apakah sudah stabil? Otomatis belum stabil, gitu kan? Belum stabil. Karena belum stabil, maka dia harus melepaskan atau menerima elektron. Lebih mudah mana untuk dia melepaskan 1 ini sehingga elektronnya menjadi elektron valensinya menjadi 8, atau lebih mudah dia dari 1 ini menarik 7, gitu kan? Tentu saja melepas 1 lebih mudah, gitu kan? Karena melepas 1 lebih mudah, maka dia akan cenderung menjadi kation, sehingga berubah menjadi 19K di sini ya. Dia akan berubah menjadi K, kemudian ada 1 elektron yang dilepas, gitu. Ketika ada 1 elektron yang dilepas, maka dia akan berubah menjadi K positif, gitu. Sehingga kalau kita cek lagi 19K ini ada muatannya enggak ada. Berarti muatannya 0. K di sini positif 1, E di sini elektronnya karena hanya 1 berarti negatif 1. Sebelah kiri muatan sama dengan 0, sebelah kanan plus 1 dan juga min 1 juga sama dengan 0. Sehingga ketika K dia ingin mencapai kestabilan, maka dia harus melepaskan 1 elektronnya, sehingga menjadi seperti ini. Sampai situ bisa dipahami? Bisa? Oke, kalau bisa kita coba contoh yang lain. Di sini misalnya ada lagi 9F gitu ya. Tapi 9F di sini dia juga hanya melepaskan, dia menarik, ternyata dia menarik 1 elektron. Kita coba contoh yang lain, mungkin yang menariknya 2 gitu ya, boleh saja. Misalnya ada 8O teman-teman, misal 8O dikonfigurasikan menjadi 26 gitu kan. Sehingga 6 ini sebagai elektron valensi, dia akan lebih mudah untuk menarik 2 elektron, sehingga nanti akan menjadi O plus. Elektronnya berapa? 2 E negatif, dia akan berubah menjadi O dan bermuatan menjadi 2 negatif. Kalau kita cek lagi, ini muatannya ada berapa? 0. Di sini negatif 2, di sini juga negatif 2. Sebelah kiri 0 dan negatif 2 jadinya negatif 2, sebelah kanan negatif 2, sehingga sudah sama. Jadi kalau kita mau cek apakah reaksi yang kita buat itu betul atau salah, kita bandingkan saja muatannya sebelah kiri dan sebelah kanan. Ketika di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu muatannya sudah sama, maka itu berarti sudah tepat. Begitu teman-teman. Itu untuk dasar ikatan kimia. Kaitannya dengan beberapa latihan soal ini ada beberapa ya, ada 11Na, 17Cl, 8O. 8O tadi sudah kita bahas, 12Mg, 56Ba, 16S. Teman-teman semuanya bisa coba sendiri atau masih perlu untuk kita coba bareng? Oke, boleh deh kita coba beberapa ya. Ini saya hapus dulu deh. Kita akan coba lagi mungkin 2 ya teman-teman ya. 1 untuk yang positif, 1 untuk yang negatif. Sebagai contoh misalnya di situ ada 12 Mg. Berarti kita konfigurasikan menjadi 282. Menurut teman-teman semuanya, ini kan elektron valensinya 2 nih. Lebih mudah mana? Dia akan menarik 6 elektron atau lebih mudah untuk dia melepas 2 elektron saja gitu. Ketika dia melepas 2, maka sudah jadi 8 nih elektron valensinya gitu kan. Maka dia akan cenderung untuk melepas 2 elektron gitu kan. Sehingga reaksinya menjadi seperti apa? Berarti Mg
menjadi Mg. Karena dia melepas maka dia berubah menjadi positif sebanyak berapa? 2 elektron, berarti Mg2 plus 2E negatif. Maka akan menjadi seperti ini teman-teman. Contoh lagi misalnya di situ kita ambil yang 16S. Berarti konfigurasinya menjadi 286. Elektron valensinya berapa? 6 gitu kan. Nah, kalau untuk 6 ini lebih mudah mana? Menarik 2 atau membuang 6 gitu kan supaya jadi 8. Ya tentu saja dia akan lebih mudah untuk menarik 2 elektron gitu kan. Ketika dia menarik maka dia akan berubah menjadi S plus 2 elektron gitu kan, karena 2 elektron yang ditarik menjadi S. Muatannya berubah menjadi 2 negatif. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Aman? Clear? Oke ya. Nah, kalau begitu kita bisa lanjut ke part berikutnya. Tapi tentu saja saya ingatkan kembali teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa banget untuk ditulis aja di link komen yang ada di video ini. Kemudian kalau teman-teman misalnya punya masukan atau punya request video untuk materi-materi berikutnya, bisa juga untuk ditulis di komen ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.